Halo Sobat Fisika, sekarang kita akan membahas tentang menentukan resultan vektor dengan metode grafis bersama Ibu Hani. Ada 3 metode grafis untuk menggambarkan resultan dari dua vektor atau lebih, yaitu metode jajar genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini bisa kita anggap sebagai metode pangkal ketemu pangkal. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya, misalnya kita punya dua buah vektor. Vektor A arahnya ke kanan dan vektor B arahnya serong ke atas seperti pada gambar. Dan kita ingin mencari resultan dari A plus B dan A min B. Bagaimana cara mencari resultannya? Untuk menentukan resultan vektor dengan metode jajar genjang, ikuti langkah-langkah seperti pada layar. Nah, kita coba menyelesaikan yang A ya, yaitu yang A plus B. Langkah pertama, kita lukis vektor A ke kanan. Dan vektor B digambarkan dari pangkal vektor A dengan arah seperti pada gambar. Sehingga di sini pangkal A dan pangkal vektor B bertemu pada satu titik. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini adalah pangkal A dan pangkal B bertemu pada satu titik. Nah, sesuai dengan namanya, metode jajar genjang, dari dua vektor yang pangkalnya bertemu, kita buat garis bantu sehingga terbentuk jajaran genjang. Oke, kita buat garis bantu. Nah, garis bantunya seperti itu, satu lagi sehingga terbentuk jajaran genjang. Lalu, bagaimana cara mencari resultannya? Untuk menentukan resultan, cukup tarik garis dari pertemuan pangkal vektor A dan B menjadi sebuah diagonal dari jajaran genjang ini. Dan garis inilah, oke, kita tarik garis. Nah, garis inilah vektor resultan dari A plus B. Dengan ujung vektor resultannya, kita lihat di sini ujung vektor resultannya itu ada di sini. Nah, ini adalah vektor resultan ujungnya. Oke, jadi garis yang kita tarik dari dari pangkal vektor A dan B itu membentuk diagonal jajaran genjang, maka itu adalah garis dari vektor resultan A plus B. Bagaimana jika ingin kita mencari resultan A min B? Sama dengan langkah sebelumnya, langkah yang pertama yaitu kita menggambarkan vektor A terlebih dahulu. Kita tahu kalau A plus B, A min B itu sama dengan A plus min B ya. Sama dengan langkah sebelumnya, langkah yang pertama kita gambarkan vektor A dulu ke kanan. Kemudian di sini min B, oke, min B karena B-nya itu kita lihat di sini yang B arah panahnya ke atas, maka untuk min B kita cukup gambarkan arah panahnya jadi ke bawah, jadi jadi lawannya. Maka vektor min B panahnya jadi ke bawah digambarkan. Untuk menentukan resultan A kurang B, pangkal vektor min B bertemu dengan pangkal vektor A seperti begini. Nah, itu. Jadi di sini vektor min B ini kan lihat arah panahnya jadi ke bawah, pangkalnya bertemu dengan vektor A. Itu ya. Selanjutnya, untuk menentukan resultannya dari gambar ini, kita bentuk sebuah jajaran genjang dengan garis bantu yang sejajar dengan vektor A dan vektor B. Oke, misalnya begini, ini yang sejajar dengan vektor min B dan ini yang sejajar dengan vektor A. Lalu bagaimana cara menentukan resultannya? Untuk menentukan resultannya, cukup tarik garis dari pertemuan pangkal vektor A dan min B. Oke. Nah, menjadi sebuah diagonal dari jajaran genjang. Dan garis inilah yang merupakan resultan dari A dikurang B. Dengan ujung dari vektor resultannya ada di sini.
Oke, itu adalah cara mencari resultan dengan metode jajar genjang. Selanjutnya dengan metode segitiga. Metode segitiga ini bisa kita anggap sebagai metode ujung ketemu pangkal. Maksudnya bagaimana? Oke, contohnya dengan contoh yang sama seperti yang sebelumnya, kita memiliki dua buah vektor A yang arahnya ke kanan dan vektor B yang arahnya serong ke atas. Dan kita ingin mencari bagaimana resultan dari A plus B dan A dikurang B. Untuk mencari resultan vektor dengan metode segitiga, ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu mencari resultan dari A plus B. Langkah pertama, kita lukis vektor A ke kanan sesuai dengan gambar. Lalu, kita gambarkan vektor B dari ujung vektor A. Jadi, nah seperti itu. Jadi, ujung A bertemu dengan pangkal vektor B. Sehingga metode segitiga ini disebut metode ujung ketemu pangkal. Bagaimana cara menentukan resultan vektornya? Untuk mencari resultan vektornya, cukup tarik garis dari titik awal ke titik akhir ujung B. Artinya kita tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B seperti ini. Nah, gitu. Maka garis yang merah ini adalah resultan dari vektor A plus B dengan metode segitiga, dengan ujung vektor resultannya ada di sini. Tuh. Jadi untuk mencari resultan dengan metode segitiga, maka ujung vektor pertama itu bertemu dengan pangkal vektor kedua. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari A dikurangi B atau vektor A dikurangi min B, dikurangi vektor B, ya. Seperti kita tahu, A plus B itu sama dengan A dikurangi min B. Jadi, kita terlebih dahulu gambarkan dulu vektor A ke sebelah kanan. Kemudian, kita gambarkan vektor min B yang merupakan lawan dari vektor B. Kita lihat di sini vektor B panahnya ke atas, sehingga kalau kita misalnya menggambarkan vektor min B, itu arah panahnya jadi ke bawah dengan digambarkannya dari ujung vektor A seperti begini. Nah, jadi vektor min B kita lihat panahnya jadi ke bawah, lawan dari vektor B, digambarkan dari ujung vektor A. Yang mana resultannya? Untuk mencari resultan dari A min B, cukup tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor min B. Seperti begini. Nah, itu ya. Dengan ujung vektor resultannya atau vektor R-nya itu ada di B. Ini adalah cara mencari resultan dengan metode segitiga. Bagaimana dengan metode poligon? Oke, kita lihat. Metode poligon itu merupakan pengembangan dari metode segitiga. Artinya metodenya sama, yaitu ujung ketemu pangkal. Cuma untuk metode poligon ini bisa menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Nah, kalau metode segitiga cuma 2 vektor. Nah, kalau metode poligon itu bisa lebih dari 2 buah vektor. Misalnya kita mempunyai 3 buah vektor, yaitu vektor A arahnya ke kanan, terus vektor B arahnya serong ke atas seperti pada gambar, terus vektor C arahnya ke atas. Kita ingin mencari bagaimana resultan dari B plus A min C.
Nah, untuk mencari resultan vektor dengan metode poligon, maka langkah-langkahnya itu sama dengan langkah-langkah pada metode segitiga. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk menyelesaikan B plus A min C, maka yang dilukis pertama kali yaitu tentu saja B dulu. Yang disebut pertama itu B, yang arahnya serong ke atas. Oke, kita gambarkan. Nah, seperti itu. Terus plus A. Maka plus A itu vektor kedua digambarkan dari ujung vektor B. Ya, karena kalau metode poligon atau segitiga itu ujung ketemu pangkal. Maka pangkal vektor A digambar dari ujung vektor B. Nah, seperti begitu. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah C. Ya, min C. Di mana min C ini adalah lawan vektor dari C. Kita lihat di sini, C arah panahnya ke atas. Maka min C itu sudah dipastikan arah panahnya pasti ke bawah. Dan pada metode poligon ini, ketika kita menyelesaikan B plus A dikurangi C, maka min C dilukisnya itu dari ujung vektor A. Seperti begini. Nah, ke bawah. Jadi, ini vektor min C kita lihat. Vektor min C arahnya jadi ke bawah karena lawan dari vektor C. Untuk menentukan resultannya, tinggal tarik dari pangkal vektor B, tarik garis dari pangkal vektor B ke ujung vektor C. Seperti ini. Nah, ya, jadi garis merah ini adalah resultan dari B plus A min C. Jadi ketika kita ingin meresultankan lebih dari dua buah vektor, maka kita bisa menyelesaikannya dengan metode poligon. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.